Beckham, Rico Lubis, dan Martinez. Selamat sore Warkopolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, wah kayak di Bali nih. Potato Head. Halo David Beckham, alias Bopeng. Selamat sore teman-teman. Martinez baru mendarat dari Aceh tadi jam 10 pagi. Ya, betul, jam 10 pagi. Jadi kita akan bernostalgia. Karena yang menarik ada beberapa Gen Z, anaknya saudara gua, mereka tuh tidak notice dengan journey-nya Martinez saat itu karena sudah 2004 kan. Jadi kita akan menceritakan kembali, lalu juga mengkonfirmasi beberapa pertanyaan netizen. Di sini saatnya, nanti ada sesi tanya jawab dan lain-lain. Nah, tadi kalian udah lihat video tadi, bikin iri fans Ronaldo seluruh dunia. Mau ngomong apapun menurut gua, ISO Speed kalau ketemu dia sungkem. Sungkem, ISO Speed. Celine Dion sungkem. Karena mereka nyamperin Ronaldo, ini Ronaldo nyamperin dia. nanti. Tenang. Nah kita mau flashback lagi. Saat itu tadi udah di-mention sama Ilham sama Sastra. Sorry Ilham, saya keberatan kamu bilang Ronaldo skillnya gak jago. Lihat highlight 2008 Ronaldo, itu dulu ya. Gara-gara itu ada Puskás Award. Jujur. Sebelum itu gak ada Puskás Award, itu gol terbaik Ronaldo. Tolong dilihat, kita nobar. Diralat kata-katanya. Ya, kita lanjut ke Martinez nih. Betul tadi udah di-mention sama Sastra dan Ilham. Beliau ini mendapat musibah yang sangat gak gampang ya. Waktu itu tsunami di Aceh, bahkan menjadi berita dunia. Dan Martinez itu berhasil survive karena kadar Allah 21 hari. Terdampar bisa dibilang. Ya terdampar di area mangrove lah. Betul. Bisa diceritain ke teman-teman kronologinya dari air bah itu datang sampai lalu ada tim evakuasi. Gimana itu Martinez? Coba bisa di-share ke teman-teman. Ya di pagi itu sedang bermain bola bersama dengan teman-teman. Di waktu itu saya menggunakan jersey Rui Costa. Ya di waktu itu Ronaldo juga belum bermain karena jersinya jersey biasa. Ya harga 30 ribuan lah. Oke. Jadi ketika saya sedang bermain bola bersama dengan teman, kebetulan gempa. Saya langsung pulang ke rumah bersama dengan teman-teman dan saya juga merasa takut karena baru pertama kali merasakan gempa dan akhirnya saya memeluk ibu saya dan kemudian saya pergi ke tambak untuk memanggil ayah karena di waktu itu ayah seorang nelayan. Jadi kemudian ketika berapa menit kemudian ada suara orang yang berteriak, dia bilang air sudah naik. Ya jadi akhirnya kita lari bersama dengan ibu, adik dan kakak. Kami lari menggunakan mobil pickup. Ya saat itu akhirnya mobil pickup juga terhalang karena terjebak macet. Akhirnya saya dan keluarga terkena tsunami. Dan di saat terkena tsunami itu saya juga tidak sadar. Ketika saya tenggelam tiba-tiba saya sudah ada di atas kasur. Dan kemudian kasur itu tenggelam, saya berusaha untuk naik ke atas bangku sekolah. Dan setelah bangku sekolah itu tenggelam tiba-tiba saya juga ikut tenggelam. Dan akhirnya saya sadar tiba-tiba sudah ada di atas kasur yang lain. Dan di saat itu kasur itu juga mau tenggelam. Akhirnya saya berenang sambil memeluk sebuah buah kelapa yang kering. Jadi dia terapung seperti bola. Dan akhirnya saya juga tenggelam, tiba-tiba sudah ada di atas pohon yang besar. Jadi pohon yang besar itu langsung dibawa ke arah makam Syekh Abdul Rauf ke pantai. Baik. Jadi di air itu saya sadarnya di pagi besoknya, pagi Senin.
Oke. Itu baru saya sadar total. Dan Martunis sudah sadar saat itu, mohon maaf, udah tidak ada di sebelah keluarga Martunis. Tidak, cuman yang paling banyak cuma mayat di samping saya. Martunis sendiri tuh ya, sejauh mata memandang, tidak ada bala bantuan. Tidak ada, malah saya saat itu hampir bunuh diri lah bang, karena nggak pernah lihat satu orang pun yang hidup. Oh ya. Dan di situ Martunis 21 hari. Ya 21 hari, terus saya makan mie instan dan juga minum air mineral. Oke. Dan juga ada berapa makanan yang lainnya. Kan Martunis di atas, bagaimana mengkonsumsi makanannya itu? Ya saya berusaha untuk mencari makan bang, supaya jangan lapar dan saya juga bertahan untuk ya bagaimana untuk bertahan hidup. Iya. Iya dengan cara apa? Kan ada air di bawah. Enggak, kalau misal air memang udah ini. Kalau Udah misal air surut? udah surut lah. Oh, udah Soalnya surut. agak di pinggiran pantai. Oke. Di area rawa mangrove. Oke. Lalu sampai momen didokumentasikan oleh wartawan Sky News. Iya betul. Betul. Disitulah, dan saat itu Martunis sedang di atas ya kalau tidak salah ya? Atau sudah di bawah? Memang udah di bawah. Oh udah di bawah, mengenakan jersey Jersey Portugal. Costa. Seperti itu. Lalu itu naik ke media asing. Iya betul. Lalu Martunis alhamdulillah berhasil juga dievakuasi. Dievakuasi Pastinya. langsung bawa ke rumah sakit dan kemudian akhirnya saya bertemu dengan ayah. Oke. Momen apa dan siapa yang menginformasikan Martunis? I'm the Cristiano Ronaldo representing. Can I speak to you? Siapa yang pertama kali dan menghubungi kemana Martunis sehingga bisa terkonek oleh Cristiano Ronaldo? Saat itu gini, kan ketika momen itu viral dari media menyoroti baju tersebut, Ronaldo berkomentar ada seorang anak yang telah menyelamatkan lambang kebangsaan negara kami ketika kejadian tsunami di Samudra India. Ya, saya lihat videonya Ya, betul. itu kemudian mereka mau minta bukti dari pihak orang Portugal ini. Oke. Mereka minta bukti, mereka mau baju itu dikirimin ke Portugal, ke Lisbon. Oke. Berarti duluan baju itu ketimbang saya pergi ke Portugal. Iya. Berarti mungkin Ronaldo lagi scroll USS Fit. Oh. Belum ada ya? Belum ada. Berarti Ronaldo melihat di TV lah. Sky News. Jadi dia berkomentar seperti itu, lalu Saya dapat kabar dari kedutaan besar Portugal yang ada di Indonesia. kedutaan besar Portugal yang ada di Jakarta, Martunis berangkat ke Portugal. Ya, berangkat ke Portugal. Itu jeda berapa lama dari musibah tsunami? Apa 3 Itu bulan apa 6 bulan? Jeda sekitaran 5 bulan, 4 bulan lah. Oh 5-4 bulan. 5 Oke. sampai 4 bulan gitu. Oke. Berangkat, saat itu ke Lisbon ditemani siapa saja? Ke Lisbon saat itu ditemani oleh penterjemah dan juga ayah Sama bertiga. ayah. Jadi Kami dari bertiga. Aceh. Siapa yang jemput di airport? ceritakan. Yang jemput pertama itu adalah Ronaldo. Jujur Ronaldo di depan Bes Damri, dia begini, Martunis. Tapi bener ini dijemput sama Ronaldo ya? Iya betul. Dijemput langsung oleh beliau. Oke, itu udah ada wartawan belum di sekitar airport? Itu enggak ada, itu khusus kita, saya, Ronaldo dan juga seluruh pemain timnas Portugal di tahun 2005. Saat itu ada Carvalho yang sekarang jadi asisten Timnas Roberto. Portugal. Ya, asisten dan Ricardo mantan kiper timnas, ada Simão Sabrosa, Deco, Itu ada ikut? ya, bareng. Ikut ke airport? Bukan. Enggak. Yang jemput itu Ronaldo memang tunggu di tempat markas timnas Portugal, bukan di bandara. Oke. Siapa tahu Ronaldo gini kan, Martunis, you want a roti boy? Or maybe bakso afung? Oh no, you look tired, let's go. Dari hotel, Martunis dibawa ke markas mereka. Iya, ke markas mereka. Semua nunggu tuh yang ada fotonya yang rame-rame itu Iya, langsung. betul. Wah, ada Luis Figo. Ada Luis Figo, Deco, Quaresma. Quaresma, the godfather of Trivela.
Waresma, ilmunya Gopar. Kalau lagi main. Di situ kumpul semua tim. Dan, di situ Ronaldo juga pernah menawarkan saya untuk tinggal di Manchester. Tapi karena nggak diizinin sama ayah, ya karena ya sama orang tua, ya karena mungkin masih kecil. Ya mungkin bisa jadi dibilang karena agama kita juga belum mengerti, Bang. Oh iya. Karena kan masih kecil. Jadi kalau misal umur 13 tahun boleh. Oke. Sebentar kita satu-satu urutin timelinenya ya. Kan kamu sampai Lisbon. Di momen apa Ronaldo berbicara kamu mau tinggal di Manchester nggak? Itu momennya apa? Apalagi santai ngopi, apalagi di mana? Ya memang lagi ngobrol. Oke. Kan itu ada foto yang yang ada lah di Instagram saya yang saya posting lagi, saya lihat dia. Oke. Oh yang madep atas? Iya betul. Oh iya. Dia bilang tuh, Martinez you wanna live with me at Manchester? Kurang lebih begitu ya? Iya betul. Oke. Nah terus Martinez langsung tolak atau nanti saya pikirkan mungkin karena masih kecil ya? Iya betul. Oke. Berapa lama di Lisbon saat itu? Saat itu sekitaran 1 minggu lebih lah, Bang. Wah 1 minggu lebih. 1 minggu lebih pulang. Dan kemudian dari pihak Ronaldo dan juga Portugal juga memberikan bantuan seperti rumah, beasiswa sekolah semuanya. Dari SD sampai SMA. Tepuk tangan. Maaf, kalau boleh tahu bantuan rumah itu dari Ronaldo atau dari Portugal? Dari dia Ronaldo. Tapi ada sedikit bantuan dari timnas Portugal juga, sedikit seperti uang lah gitu, Bang. Dibeliin rumah sama Ronaldo. KPR no KPR. Karena gini, Bang, kalau misalnya dibilang kan saya tidak semuanya itu misalnya untuk publikasi ke media enggak. Ada satu hal yang saya belum publikasi dari Ronaldo. Ini. Gimana? Coba boleh diceritakan ke teman-teman untold story behind the scene dari yang diceritakan belum pernah diketahui oleh media. Apa coba diceritakan teman-teman nih? Ini momennya. Ya kalau misalnya dibilang masih ada tanah yang dia beli, saya simpan hingga sekarang. Mungkin harganya sekitar miliaran lah gitu. Boom. Sekitaran 1950 meter. Yang bilang Martinez bukan ahli waris Don. Ini punya tanah masih. Garis bawahi kepada Clippers ribuan meter. Ya ribuan meter. Jujur. Alhamdulillah itu Martinez. Kalau Ance udah dijual. Atas nama Martinez. Iya betul. Masya Allah. Bu, jangan begitu. Jadi di Jelumpang sini, bukan? Bukan di Aceh, Pak. Di Aceh. Ini sastra, ada aja dia. Begitu dia gitu. Ronaldo memberikan rumah, tanah yang cukup luas sampai sekarang. Nanti kita ke situ, sabar. Kenapa Martinez belum mau memberdayakan si tanah tersebut? Ya mungkin karena kan kemarin saya juga sempat di Lisbon. Iya. Kan untuk Belum sempat ngurus lah ya. Belum lah. Oke, banyak kesibukan saat itu. Sampai Ronaldo datang ke Aceh. Ke Aceh kan? Iya. Itu berapa bulan kemudian? Itu setelah Ada setahun? Enggak nyampe setahun, Bang. Nggak nyampe setahun. Pokoknya sekitaran 1 bulan kemudian lah. Dia Oh, datang. cepet ya? Iya, 1 bulan kemudian lah. Wah. Dia ke Jakarta dulu kan? Iya. Baru ke Aceh. Bukan ke Bali. Oh, ke Bali. Ke Bali, terus terbang ke Jakarta langsung ke Aceh. Karena kan di saat itu memang Ronaldo yang minta sendiri untuk datang langsung ke Aceh. Oke. Apa experience saat Ronaldo datang? Ya, Berapa lama dia di Aceh? Ada seminggu atau? enggak, dia cuman sebentar. Rencana sih mau main bola sama anak-anak yang terkena korban tsunami di Aceh, Oke. termasuk saya di waktu itu untuk menghibur masyarakat Aceh. Tapi ya karena terpaksa orang semakin penuh untuk bertemu dengan dia, akhirnya dia kembali ke dalam bus dan di saat itu saya bertemu dengan dia di bus.
di dalam bus. Oke. Oh yang di pangku? Iya, yang di Yang bangku dicium. sama dia. Oh. Oke. Waktu berlalu sampai akhirnya Martunis ke Sporting Lisbon. Iya kan? Itu sekitar berapa tahun kemudian? 6. Cerita di Sporting pertama gini bang. Tuh, nih dengerin. Sastra suka gitu dia. Dengerin ini dia. Iya dengerin. Gimana coba diceritain ke teman-teman. Martunis sempet trial di Sporting Lisbon. FYI, teman sangkatan Rafael Leao. Jujur. Hey, Nuno Mendes also. Bener ya? Jadi Nuno Mendes, Rafael Leao, ibaratnya dulu di Sporting Lisbon ke kantin bareng dia. Ibaratnya, lanjut cerita Martunis, bagaimana? Jadi saat di Sporting pertama gini, ceritanya kan ini setelah Ronaldo ke Aceh, saya udah lama nggak pernah ketemu dengan dia. Lost contact. Ya, lost contact. Kemudian kan Ronaldo di 2013 pernah ke Bali. Betul, mangrove, Mangrove. sama SBY, Presiden SBY. Oke, lalu? Kan mangrove itu dia tanpa dibayar. Karena yang saya dengar dari pihak yang mengundang dia ke sini, Iya. katanya mungkin karena kata mereka terinspirasi dengan saya. Oke. Kenapa saat itu saya dicari oleh yang ngundang Ronaldo ke Bali. Iya. Dari mereka cari saya di mana posisi saya di Aceh. Ronaldo berjanji kepada yang ngundang tersebut, yaitu Bapak Tommy Winata, Bapak TW. Jadi Ronaldo berjanji kalau misalnya Martunis ikut, saya juga ikut ke Bali. Syaratnya saya harus ke syaratnya Bali. Naik jet pribadi sama Irina Say. Iya kan? Ya betul. Iya. Akhirnya datang beliau ke Bali. Datang ke Bali. Dan Martunis diberangkatin dari Aceh. Dari Aceh ke untuk Bali. bertemu dia di Bali. Oke. Dari situ dia memang udah bilang dia nggak ada waktu untuk berbicara lebih banyak dengan saya karena sibuk. Oke. Terus saya juga kan di waktu itu dia datang dengan Irina Shayk dan juga ada agennya Jorge Mendes. Jorge Mendes, iya. Jadi saya sering ngobrol sama Mendes. Oke. Jorge Mendes. Kemudian dia bilang gini, ini kata Ronaldo, kamu mau nggak latihan bola di Portugal? Saya bilang mau. Jadi setelah kan di waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Oke, 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Jadi di saat itu kata Mendes gini, ya udah kamu harus latihan yang rajin. Nanti setelah tamat sekolah kamu belajar sepak bola di Akademi Sporting gitu. Oke. Terus kemudian ada 2 wartawan dari Sporting, dari Portugal, dari Record. Iya. Mereka datang ke Aceh di saat itu dan juga membawa sebuah hadiah yaitu jersey Ronaldo. Mereka juga bilang sebelum berangkat ke Aceh, ini ada titipan dari Ronaldo kepada saya. Dan saat itu dari sanalah misalnya contohnya gini bang, mereka tanya klub favorit kamu di Portugal apa? Saya bilang Sporting. Saya sangat ingin menimba ilmu sepak bola di Akademi Sporting. Oke. Dari situ makanya presiden dulu Bruno Carvalho, Iya. mantan presiden Sporting. Oke. Jadi akhirnya saya dapat kabar Oke. untuk Berangkat. ke Portugal untuk Luar trial biasa. bersama dengan Sporting. Keren. Dan jujur di momen itu tadi ada press conference-nya. Ada kan tadi Kak, dilihat. Nah, bisa dibilang hubungan kembali berlanjut. Setelah Aceh, lalu terhubung kembali di Bali, lalu berangkat ke Sporting. Sporting gitu. Semakin dekat dengan Ronaldo nih. Saat itu belum pernah ketemu sama sekali bang, pas pertama di Sporting. Jadi kan dia masih main di Real Madrid. Ya, Jadi ini 2012 dia ya? stay di Madrid. 2015. Oh 2015, oke. Ya, 2015. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Martunis menghubungi Ronaldo kalau mau komunikasi? Oke, jadi ketika 3 bulan setelah saya bergabung dengan Sporting, Ya. 4 bulan lah bang. Jadi tiba-tiba ada laga persahabatan timnas lah, Portugal. Oke. Di waktu itu melawan Perancis. Oke. Saya dapat kabar saya lihat langsung di media sosial, di Instagram.
timnas Portugal pemain timnas Portugal udah pada kembali ke Lisbon. Oke. Jadi saat itu orang Sporting ini mau ngasih surprise buat saya. Jadi saya lagi sedang nge-gym di tempat latihan, tiba-tiba orang Sporting datang. Iya, ada kabar gembira buat kamu. Kamu segera mandi, terus kamu pakai jersey pakai baju, terus langsung kita ke hotel. Saya memang udah tahu, feelingnya memang udah tahu ini pasti ketemu sama Ronaldo. Dari situ pertama kali saya ketemu dengan Ronaldo di Portugal. Di saat itu ketika bertemu itu momen yang sangat luar biasa bagi saya. Ya karena saya juga merasa senang karena yang dia tanya itu pertama kabar saya. Terus dia juga bertanya tentang ayah saya. Saat itu memang ayah saya memang lagi sakit mata. Akhirnya saya Ronaldo berpesan masalah mata ayah kamu biar saya yang biayain semuanya. Saya hubungi dokter dari Jerman. Jadi saat itu saya tegaskan ayah Martunis sedang sakit. Lalu ngobrol, Cristiano Ronaldo menawarkan untuk membantu ayahnya dengan dokter dari Jerman. Masya Allah. Dan itu beneran dijalanin? Iya, tapi karena alhamdulillah kata ayah jangan lagi karena memang alhamdulillah udah sembuh lah. Oh udah sembuh, jadi nggak jadi? Udah baik-baik aja. Ya. Dan kemudian di saat itu kan ini pernah sempat Ronaldo pernah kabulkan 3 permintaan saya. Oh. Ya kan, itu sempat viral. Kita ulang, apa aja 3 permintaan Martunis yang pernah dikabulkan oleh Ronaldo? Kayak film Aladdin 3 permintaan Martunis yang dikabulkan Cristiano Ronaldo. Coba ceritain. 1 apa Martunis? Oke, yang pertama yang masalah ayah. Yang tadi ayah sakit? Ya. Itu dikabulin, oke. Iya, terus kedua saya minta iPhone sama dia. Di ITC Lisbon. Bukan, belinya sebentar, itu dikasih iPhone dikasih di sana apa suruh beli di sini? Enggak, langsung dikasih dengan tangan dia sendiri. Kan ada itu video yang lagi jalan sama dia di tempat di stadionnya Sporting, yang lagi jalan sama dia pakai topi merah lah. Iya. Saya pakai baju Sporting gini. Dikasih handphone cuy. Kata Ronaldo gini, masih disegel ya. Lihat. Ini langsung email udah saya urus, ini buat Martunis. Dikasih handphone, itu permintaan kedua. Iya. Oke. Terus dia tawarin tiket pertandingan persahabatan friendly match sama Prancis sebelum Euro. Oke. Terus yang ketiga, kemudian saya minta I want to watch the game if you play with Real Madrid, saya bilang. Dia langsung bilang ya. Match worn. Jersey. Bukan jersey. Oh bukan. Pertandingan. Oh mau nonton. Match. Oke. Mau nonton. Oke. Berarti ke Manchester dong. Bukan. Ke Madrid. Oh ke Madrid. Iya. Kan waktu itu dia masih main di Madrid. Dia udah di Madrid. Iya. Oke. Kemudian kan saya terbang dari Lisbon ke Madrid. Terus kebetulan duduknya memang di double VVIP lah yang paling mahal di Bernabeu. Oke. Dan kalau tidak salah momen itu Martunis bertemu dengan Junior. Di situ. Martunis udah cerita sama gue nih. Sampaikan apa yang Junior katakan ke Martunis saat duduk sebelahan. Sampaiin. Saat itu kan gini, kan si Junior nggak bisa bahasa Inggris lah, ya kan? Jadi ada pendamping saya dari Sporting, dia ngobrol sama Junior. Saya lagi, contohnya gini bang, ini pendamping Sporting dan abang sebagai Junior. Iya. Dia bilang sama pendamping Sporting ini, saya kenal kamu adalah sahabat terbaik ayah saya, itu kata si ini. Oke. Kata Junior. Itu Junior di waktu itu masih umur 5 tahun lah, masih kecil. Iya. Oke. Mungkin sebelumnya Ronaldo pernah ceritakan lah masalah hubungan saya dengan dia. Iya. Pasti dia aware lah. Iya, gitu. betul. 3 permintaan itu sudah. Ya, terus ada tawaran juga ini yang dari Ronaldo. Kan kebetulan di waktu itu asistennya Marisa Mendes, anaknya Jorge Mendes. Oke. Agennya Ronaldo dulu. Jadi di waktu itu saya sempat dapat kabar kalau misalnya dia tanya ini sama saya, Martunis, jika kamu liburan Natal tahun ini kamu masih stay di Lisbon, Ronaldo mau ajak kamu untuk ikut liburan dengan keluarganya. Tapi
Itu nggak jadi ya karena di waktu itu kan Ronaldo lagi cedera. Oh lagi cedera. Oke. Jadi dia harus stay di Madrid untuk pemulihan cedera. Oke. Jadi itu nggak jadi ya? Nggak jadi. Oke. Ya karena Ronaldo memang stay di Madrid karena lagi cedera. Benar. Jadi Martinez ke Madrid di sela-sela lagi trial Sporting Lisbon. Iya, bukan Real sih Bang, memang udah jadi pemain tapi Oh, pemain. akademi. Kontrak pro lah. Oke. Kontrak pro. Itu kan mungkin karena masih junior mungkin bayangan gue kayak Mes kali ya. Ada Bang Bet gitu. Itu Rafael Leao gini. Jalan-jalan mulu nih Martinez. Kita nggak diajak nih. Tapi gue yakin di saat itu vibe-nya udah karena kan kesayangannya Ronaldo. Bener. Saya penasaran begini. Akhirnya kan Martinez dapat iPhone dari dia. Apakah Martinez punya nomor telepon Ronaldo? Gini, saya soalnya kalau misalnya masalah minta itu Bang memang jarang. Soalnya gini, Ronaldo kan pernah berpesan dia, jika kamu butuh sesuatu, kamu telepon aja asisten saya. Itu kata dia. Makanya kalau misalnya dibilang sama netizen kenapa kok nggak di follow back sama Ronaldo, bagi saya itu tidak penting. Bagi saya. Karena kenapa? Saya tahu dari prinsip Ronaldo ini saya tahu dia jarang pegang HP. Iya. HP-nya sering sama si Ricky dulu. Ricky ya betul, salah satu timnya. Ya, saya lihat langsung ketika Ronaldo foto dengan saya, terus ketika kami foto, Ronaldo minta HP sama Ricky. Oke, di situ tuh. Dari situ saya tahu. Oke, tapi kalau tidak salah pas kita ngobrol pada saat kita jalan-jalan ke Riyadh, ada momen di handphone itu ya kalau saya tidak salah nih, di sini ada nomor telepon saya. Jadi kalau mau direct bisa, kalau tidak salah bener gak? Iya. Vom. Jujur. Simpati nomornya? Bukan, nggak siapa tahu, kan gue nggak tahu. Iya, bener. Jadi di handphone itu ada nomor pribadi Ronaldo. Tapi mungkin begini, kita mulai menyambung nih, Martinez. Tadi kan Martinez menjawab respon dari netizen. Mungkin itu reaksi mereka begini, Martinez di saat mereka melihat postingan Martinez di 2014. Minta follow back Martinez, itu gimana ceritanya? Itu bener nggak status Martinez Yang tadi? di X itu. Iya. Dulu kalau misalnya Twitter memang jarang pegang ke saya Bang. Soalnya dulu ada manajemen, ada yang kelola semuanya. Jadi lupa itu yang nulis siapa gitu? Iya. Lupa Sas. Gitu. Nggak sastra gitu. Iya. Oke, itu kurang lebih tadi ceritanya sih udah cukup dekat dengan Ronaldo ya sampai diajak liburan dan lain-lain. Nah kita pelan-pelan sudah mulai masuk ke pertanyaan yang mau gue sampein. Tapi anyway menurut gue sangat salut ada anak kecil terdampar 21 hari, kehilangan ibunya, lalu masih punya semangat melanjuti hidup. Menurut gue itu luar biasa sih. Tepuk tangan buat Martinez dong. 21 hari guys terdampar. Saya akan buka pertanyaan yang ditanya semua orang Martinez. Bagaimana Martinez mendeskripsikan hubungan Martinez dengan Cristiano? Apakah betul pernah tercetus, saya anak angkatnya Bang? Atau bisa-bisa, enggak saya nggak pernah ngomong gitu, itu hanya gorengan netizen. Yang mana yang benar? Silakan Martinez. Gini, kalau dibilang masalah anak angkat itu saya tidak pernah mengakui dan saya tidak pernah bilang langsung itu di setiap media maupun di tempat acara yang selalu mengundang saya. Memang tidak pernah keluar dari mulut saya itu. Oke, tuh garis bawah itu tuh memang guys. tidak pernah. Ya. Tapi cuman karena media dan netizen yang mereka pikir gini Bang. Soalnya kan kalau misal dianggap anak angkat yang media anggap ini mungkin karena saya kenal sama Ronaldo ini dari kecil. Betul. Sebelum Ronaldo terkenal Betul. seperti sekarang lah. Ya. Dari kecil sampai besar saya masih ketemu dengan dia. Oke. Jadi mungkin Martinez bisa membalas seperti ini. Saya nggak pernah klaim anak angkat kok. Iya, betul ya? Betul. Nggak pernah diklaim gitu. Saya nggak pernah diklaim anak angkat. Lalu sudah terjawab ya teman-teman ya. Lalu Martinez kemarin sangat viral di saat Portugal kalah. Live TikTok jujur. Kalau gue pada saat Portugal kalah ya legowo lah alias lockout IG. Jadi gue nggak lihat. Jadi gue tidak melihat waktu itu lagi viral. Gue nggak lihat. Ini kalau tidak salah ya, koreksi kalau salah.
Martinez live terus ada yang komen. Martinez kok nggak mau hubungin Ronaldo tuh biar menghibur, kan Ronaldo kalah. Saat itu Martinez menjawab dengan, saya tidak mau ketemu Ronaldo karena dia benci kekalahan. Betul tidak? Enggak. Gini Bang, itu kan salah paham semuanya. Ini denger dulu. Salah. Itu yang saya live itu memang dipotong lah, video dipotong. Dipotong, Tin. Benaran. Iya. Karena gini, yang saya lihat, saya pernah melihat langsung itu Ronaldo ketika kalah sama Prancis di stadionnya Sporting. Saya menyaksikan langsung. Di waktu saya ketemu dengan Benzema sama Paul Pogba. Kan saya juga pernah ketemu. Iya. Karena kenapa? Saya di situ bisa masuk karena itu tempatnya Sporting. Jadi saya bebas bisa masuk. Di saat itu saya memang ingin bertemu dengan Ronaldo. Saya mau lihat Ronaldo. Ketika kan itu Portugal kalah. Gol pahit lah menit-menit akhir. Itu dalam laga persahabatan lah. Pas saya mau keluar, saya lihat Ronaldo jalan sendiri. Itu temannya belakang semua rekan timnasnya. Ada Eder di waktu itu. Eder ya. Joao Moutinho. Memang jauh lah dari dia. Soalnya dia nggak open sama media nggak. Dia jalan terus. Jadi emang dia kalau kalah. Iya kan kita juga tahu kalau misalnya fansnya Ronaldo juga tahu lah kalau misalnya Ronaldo itu paling benci dengan kekalahan. Itu fakta. Tapi mungkin teman-teman yang dapatkan saat itu secara reaksi mungkin Martineznya yang nggak mau ketemu seakan-akan karena kalimatnya seperti itu. Siapa sih yang nggak mau ketemu sama dia Bang? Tuh, bener. Jadi maksudnya itu seperti itu dia. Ronaldo bad mood, kayak gitu. Kan kalau misalnya dibilang ketemu sama dia tidak mudah lah. Tidak mudah. Benar. Tidak mudah. Lalu Martinez kembali bertemu setelah era Madrid di iklan sebuah platform e-commerce. Iya. 2019 tadi ada videonya ya. Gitu. Itu bagaimana ceritanya juga? Itu ceritanya ya karena memang dari itu kita terbang ke Turin waktu Ronaldo masih main sama Juventus. Bukan di Jakarta kan kebanyakan netizen pada bilang di Jakarta. Jakarta sama Singapura, padahal enggak di Turin. Kita langsung terbang sama Mustafa. Turin, Ilham. Kata Ilham, kayak di Daan Mogot ya Bang? Kagak. Turin. Oke. Juventini. Berkat masuk Juventus, Ferry Irwandi jadi ngefans jujur. Irisan Juventus. Oke, Martinez berangkat. Iya berangkat sama Mustafa, ada dari pihak orang dari brand tersebut juga ada. Kami bertiga dari sini. Terus di sana baru ketemu. Nah jadi di waktu itu kan dari pihak yang sponsori kami ini, yang undang kami memang nggak pernah untuk tanggung untuk biayain tiket nonton pertandingan Juventus sama Napoli di waktu itu, memang nggak ada. Tapi pihak Ronaldo yang langsung nawar. Oke. Jadi pihak Ronaldo yang langsung nawar, kamu mau nonton pertandingan nggak? Saya bilang mau. Terus dia beliin 3 tiket untuk kami langsung ambil sama si Miguel Peixao di tempat parkirnya pemain. Oke. Dan di momen itu Martinez hanya ketemu di saat sesi foto dengan si e-commerce ya? Iya betul, kan karena memang saya waktu itu memang meminta waktu lah sama manajernya Ronaldo untuk ngobrol sama dia. Katanya kata mereka kalau misal Ronaldo memang susah. Iya pasti. Kecuali nanti kalau misal dia minta sendiri, kalau misal ada free lah untuk dia. Kalau misal udah free waktunya dia boleh. Tapi kalau kata manajernya satu langkah dia itu memang uang. Pasti. Jadi akhirnya ketika kami ngambil tiket, saya dapat tawaran nih dari tangan kanannya Ronaldo si Peixao. Oke, apa kata dia tuh? Apakah kamu mau kembali ke Portugal setelah pertandingan? Kalau misalnya mau, kita berangkat ke Portugal. Tapi kebetulan waktu itu saya memang ikat kontrak lah minimal seminggu sama pihak yang undang kami. Sama si brand. Iya. Jadi setelah kembali ke Jakarta, kita harus konferensi pers dulu sama media. Oh, padahal udah ditawarin tuh ya? Iya. Sebenarnya bisa TikTok sih. Gue balik dulu, visa kan harus ngurus juga. Terminal 3. Jadi tawaran itu nggak jadi diambil. Iya. Oke.
di momen ini Sastra sama Ilham boleh naik. Kita memang ada sesi tanya jawab, tapi salah satu sahabat kita nih nggak bisa lama-lama di sini dan dia juga mau ngobrol. Ilham nanti sama Sastra boleh duduk di sini. Mungkin bisa, sahabat saya lagi di mobil nih, bisa masuk. Mic-nya boleh. Gue akuin. Ya gue sih jujur ya. Pakai Vine dulu. Bener, gue kalau siang nih pakai sunscreen biar ganteng. Kayak Cristiano Ronaldo. Sunscreen dipakai merata dengan jumlah yang cukup. SPF 30 PA+++. Harga cuma 30 ribuan. Keren. Juaranya sunscreen. Keren. It's fine, everything is fine. Tepuk tangan dong. Ini gue beneran pakai Bang Ko nih, udah mau setengah. Gue akuin. Bener. Gue orangnya jujur gue. Bang Martunis, alhamdulillah akhirnya gue bisa nih. Iya. Langsung dengan Bang Martunis. Dan Respect. mungkin ini kan menjadi top of mind ya. Lu bicara fansnya Ronaldo. Ya. Menurut gue top of mindnya pasti lu mau googling di internet ada beliau. Bang Martunis. Sebenarnya banyak pertanyaan yang pengen gue tanyain. Makin kokoh aja, makin kokoh. Ya. Tapi sebenarnya yang banyak menyimpan pertanyaan adalah teman saya Sastra Iya. Silalahi. Betul. Tapi sebelum masuk sesi itu kita panggil teman kita dulu nih. Bentar. Bentar. Ya ini nih Sastra nih. Martunis kapan terakhir ketemu Ronaldo? Terakhir ketemu 2019. Yakin? Oh. Yakin? Yakin. Tanpa sepengetahuan Martunis. Ada Cristiano Ronaldo. Langsung aja kita panggilkan Abi Martunis. Bang. Cocok. Itu KW 12 jujur. Cocok, enggak. 12 aja kurang cocok sih 12. Kalau Ronaldo dia nih, gua unfollow jujur. Jujur, Warkopolim gak serame ini. Enggak. Kita kedatangan salah satu fans paling Garis keras juga. garis keras di Indonesia, Iya. fans Ronaldo, dan kebetulan udah pernah ketemu sama Belum, sama Ronaldo belum. Sama legend-legend Real Cuma Madrid tuh sering. 90% legend udah pernah ketemu. Ronaldo Brazil, Neymar dan lain-lain. Ronaldo Kuate. Wah, kita beri kesambutan Atta Halilintar. Ziggy Zaga, Ziggy Zuzaga, Zig Zuzaga. Welcome to our family, Ziggy Zaga. Set Asiu. Mantap. Abangku, bang. Tepuk tangan buat Atta Halilintar, teman-teman. Silakan. Ini salah satu fan garis keras. Seru juga ya di sini ya. Seru banget Bang Atta, nyore-nyore. Seru banget, nyore-nyore. Iya. Terima kasih loh bro, udah ngundang-undang ke sini. Thank you. Jadi sebelum kesini gue tadi mampir podcast Atta. Podcast. Katanya bakal ada organisasi Ronaldo terbesar di Indonesia. Yes. Tapi lu percaya atau tidak ya? DM seperti, kan gue bercanda, itu yang DM banyak. Bang beneran gak bang? Kalau ada kartu membernya gue mau. Oh bener. Bercanda. Tapi jujur, di saat ide gue mau mendatangkan Martunis, orang pertama yang gue chat Atta, bener gak? Benar. Bener. Atta, kita garis keras Ronaldo nih, ada Martunis, mau gak datang? Siap, gue luangin waktu. Gue udah datang, tepuk tangan buat Atta dong. Tepuk tangan teman-teman. Katanya satu Ronaldo satu saudara bro. Wow. Bener. Tapi emang seru banget bro, karena gue tuh pernah tulis di IG gue. Kemarin kan misalnya Argentina juara. Selamat Argentina juara. Yes. Itu DM gue langsung penuh bro. Isinya apa? Isinya apa? Hargai dong Ronaldo. Wah. Padahal gue cuma tulis selamat Argentina, Iya. nice try. Nice try. Inggris. Itu isinya bro, rame banget DM gue. Padahal maksudnya fair play kan Bang? Maksudnya kan kita menghargai Iya. gitu loh. Sebagai oke Argentina menang kita selamat. Itu isinya. Benar. Ini curang, ini, waduh. Benar. Tenang, saya mengalami. Oh iya. Mengalami. Belum lama gue posting foto atas bawah dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal. Oke. Karena Lamine Yamal menghormati Ronaldo di saat kalah, dia yang meluk. Meluk. Dan dia free Palestine. Betul. Ya. Gue respect. Gue posting kan, Set. DM dengan profile picture Ronaldo lagi siu. Dasar fans kardus. Mana jati diri lu bang? Buset. Jadi dipikir gue pindah.
Enggak Pindah haluan. dong. No. Kekuatan Ronaldo di sosial media segila itu. Tuh, Bang Riko, Bang Ataya digituin. Gimana Martinez yang punya bewok Messi waktu di Barca nih coba deh. Bewok Messi nih jujur bewok Messi. Tapi Iya. dia mau gimana kita wajib iri. Iya. Ketemu Ronaldo dengan timeline Manchester United. Benar. Dan lain-lain. Bahkan sampai dikasih jersinya dan lain-lain. Betul. Itu sih pengalaman yang gak bisa dilupain. Gak bisa dilupain. Saya Ibarat- juga nih makasih buat Martinez akhirnya ngerasain bajunya matchroom Ronaldo yang MU Oke. dan yang Portugal ada di rumahku tuh. Tuh, yang lelang Itu ya, gara-gara Bang? Martinez itu lelang. Lelang. Tuh. Iya. Gila. Kan gini Bang, itu kan karena kehendak Allah ya kan, karena di balik musibah ini pasti ada hikmahnya. Iya betul, amin. Dan itu buat sosial. Betul. Sosial. Buat Sosial. Sosial. Gua mau mengeluarkan statement di sini. Apa itu Bang? Agak ngeri biasa statement Jadi lu di nih. saat podcast tadi, Podcast tadi. jujur gue gini Tay, setiap lu foto sama Neymar, sama Ronaldo, Iya. gue gini, belum kan sama Ronaldo, belum kan, belum. Ah. Gue takut keduluan. Jadi, Iya ya. gue akan merencanakan insya Allah nih, kita bikin program, kita buru Ronaldo. Namanya pemburu Ronaldo. Apapun itu kita create, Oke. kita berangkat ke sana. Gue mengagendakan itu nanti Martinez ikut lagi mungkin. Ikut lagi. Waktu itu kan Atta belum ikut soalnya. Benar. Jadi Benar, gue benar. jadi gue punya misi di trip berikut. Yes. Insya Allah Atta gue libatkan kalau ada waktu. Wah, Nonton Al Nassr. boleh. Bagaimana? Boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada kesempatan bro, kita harus pakai plan C. Apa Yaitu tuh? lompat bro dari situ. Nah. Kita langsung lompat ke lapangan. Iya bener. Gak apa-apa di blacklist di Al Nassr gak apa-apa. Yang penting Seluruh bisa meluk. Bisa meluk ya Bisa kan? meluk. Iya. Kayak gitu. Lama-lama kita kalau ditontonin fans Messi ini orang pada gila ya. Enggak kan yang kita mau build di sini biar gimana ada kisah inspiratif dari Martinez yang betul. Martinez. dia tsunami survivor Betul. dan lain-lain, banyak juga agenda sosial yang udah pernah dia Gitu. jalankan. Dan bahkan tadi gue baru tahu ternyata rumahnya Martinez itu sebagian dibantuin Ronaldo loh. Betul banget. Keren loh itu. Bahkan ada foto Ronaldo di situ ya. Di mana? Di atas di rumah kan. tembok. Di rumah abahnya. Sebelah Garuda kan. Jadi Presiden dong itu. Enggak, maksudnya ada presiden tetap sebelahnya. Gitu. Jadi luar biasa dikasih rumah bahkan sebidang tanah. Ada. Tanah. Ada juga nih kalau ini gue baru tahu. Tadi lu lagi di mobil dia bilang, "Bang, ada satu fakta yang belum pernah saya ceritakan Waduh. ke khalayak ramai. Oke. Ada sebidang tanah ribuan meter ya Ribuan meter. di Aceh yang belum dia jamah dan belum diinfokan ke khalayak ramai. Dikasih Ronaldo ada. Ini beneran? Iya, beneran. Bukan gacoan dong, masa buat gacor. Warkop ini. Warkopolim. Warkopolim. Kalau Warkopolim itu di sini. kita Warkopolim undang Aceh sih the best sih. Apalagi tanahnya dibeliin Ronaldo. Iya. Betul. Ini beneran? Benar Bang. Belum pernah dibongkar di podcast manapun ya ini ya. Belum. Waktu Irfan Hakim belum ya? Belum. Tuh. Itu atas nama Jangan gitu. atas nama Jangan siapa? gitu. Pernah di Irfan Hakim soalnya. Siapa yang pernah ketemu Irfan Hakim? Gak banyak gila. Gue belum. No, belum. Gua Jirayut udah. Irfan belum. Jujur, impian gua juga tuh. Iya. Jadi sebelum diungkap di Brownies, bener. sebelum dibuka di pagi-pagi ambiar. Sorry kasih solusi. No, Halo, close the door. Bab. No, not yet. Iya. Apa Helmi Yahya? Jangan. Belum. Halo, curhat bang. No. This is the moment. This is the moment. Iya. This is the moment. Nah mungkin Atta bisa deskripsiin menurut lo Martinez apa di mata Atta Lilintar? Oke. Martinez. Yes. Ya. Menurutku Martinez itu sebenarnya anak yang humble, Yes. bersahaja, nggak terlalu gimana-gimana. Mungkin kalau ada orang dapat kesempatan kayak Martinez juga nih, jadi anak Ronaldo, mungkin dia mintanya udah macam-macam loh. Betul. Asli. Iya kan? Ditanya berikan 3 permintaan. Tuh. Wah, Udah. kepikirnya kalau misalnya Martinez itu cuman mintanya iPhone. Kesehatan Bapak ya. Bapak. Iya. Kesehatan Bapak sama satu lagi nonton. Nonton Madrid. Coba masih Ilham. simple. Coba. Nah, Mintanya Bumble Premium. Saya punya analogi berbeda. Apa? Kalau Wancoy, Heeh. Wancoy, 3 request. Kata Wancoy gini, Ah. 1, Apa? angka dulu transfer. Angka transfer. angka geser. Geser 100 juta. Yes. Number 2, Nomor 2? karaoke building. Bam. Buat usaha.
Kan butuh usaha. Untuk usaha. Untuk usaha, gitu. untuk usaha. Untuk usaha gitu. Kayak Inul Vista gitu ya. Bener. 3. Bar. Bam. Itu passionnya Wanco itu. Passionnya Wancoy, Iya. passionnya Wancoy. Tapi Iya. tadi ada ide menarik sih, mungkin boleh kita tanyakan kembali di sini. Tadi pas Oke. podcast akan si Ata nanya, Ah. kenapa dari setiap request tidak ada pekerjaan yang bisa relate terus sama Ronaldo ya? Betul. Misalnya ngurusin tokonya Ronaldo di apa? Bener. Gitu. Iya. Minta jabatan komisaris Betul, hotel betul, Ronaldo betul. misalnya Betul, kan. betul. Jabatan komisaris kan dia punya celana dalam tuh. Benar. Kamu bagian CR. dokumentasi atau apa ya kan? Yes, yes. Menurutku itu lebih karena terkoneksi terus. Betul. Akan chance-nya lebih banyak di Benar. sana. Atau ngedit-ngedit misalnya Ronaldo lagi visit di mana kan CapCut Betul. Premium murah sekarang ya. Jadi edit-edit langsung. Iya benar. Posting. Benar, masuk akal tuh yang dibilang Bang Atta karena itu kan secara nggak langsung bisa bikin Martunis dekat, Betul. tetap berada di lingkungan Bang Ronaldo Lingkungan. walaupun nggak ketemu setiap hari, tapi kan seenggaknya kayak Order lah. omset sempak gua berapa nis? Oke, tapi kita tanya satu-satu nih. Kalau lu dikasih kesempatan pekerjaan sama Ronaldo, lu pilih apa Ham? Satu-satu ya. Satu-satu. Oke, Sastra dulu. Sastra kan ngefans Ronaldo dari MU 2005 ya. 2000, gua malah di Sporting gua. Lu dari Sporting. Sporting banget. Apaan? Dari zamannya persahabatan non MU. Map gua di sini nomor 1 rumah gua, nomor 2 Madeira. Udah terlalu rumah tuh. Terlalu rumah. Kan Sporting, Terlalu Lisbon. ini ya. terlalu Jujur ini. gua akan ngefans banget sama Ronaldo. Gua pengen jadi asisten. Cuman kan jadi asisten dia agak ini. Gua pengen jadi asisten Umi Georgina gua. Ya, Jujur. itu mah Jujur. nyari. Jujur gua itu tuh mah beda arahnya. kan dia banyak visit-visit ke Lu mah ngintip jatuhnya main ngintip itu. ya main kan dia datang ke ngintip. store fine Benar, dia benar. visit booth Benar. simpati teh pucuk gitu-gitu kan. Benar, Aku aja Umi yang videoin gitu. Kan PRJ kan lumayan visitnya berapa angka itu. Lu apa? Kalau gue pengen jadi pengasuhnya Ronaldo Junior. Oh, Jemput sekolah. Iya. Jemput sekolah. Iya. Tapi harus CCTV anjir ntar lu geplak lu viral lu. Enggak boleh. Pokoknya apapun yang berdekat dengan Cristiano Ronaldo mau gue. Setuju, berarti sama kayak gue kan. Gua nyokapnya junior, lu juniornya. Ntar kita kerja sama lah yang Bener. ngapain gitu. Bang Atta nih kalau dikasih kesempatan Oke. bisa bekerja sama Ronaldo pengen bagian Bagian apa, apa Tak? tuh jadi apa? Lu Tak? Tukang cukur ya. Benar, itu per 2 minggu Bener dia. kan? Per 2 minggu nyukur kan. Benar. Jadi kita tetap bisa usaha yang lain, Iya, konten aman. Karena kemarin tuh viral di TikTok, ada tukang cukur. Dia habis nyukurin Dalot di Piala Dunia. Ya. Betul. Oh Terus iya. kata si Dalot, balik lagi. Ada temen gue mau cukur juga. Benar. Dia duduk, lagi nunggu, mau nyukur, yang datang Ronaldo, kaget ya. Benar. Pegang-pegang palanya kan, Iya. jambak. Benar. Kita kan nggak tahu. Benar. Menurutku kalau jadi tukang cukur tuh agak jamnya versatile, tapi kayak dan sekali potong katanya se-M itu bayarannya. Salah M. Bisa jadi kalau Ronaldo sih. Tapi sorry, Saya mah Bang, receh. tapi sorry Bang Atta, kalau misalnya tukang cukur kan nggak intens dekat dengan Ronaldo gitu. Iya. Tapi kalau kita jadi PA atau dalam lingkup keluarganya, kita bisa kayak Mbak Lala atau Susrini yang followernya banyak ya. Benar. Masuk. Tiap hari storyin Cristiano Junior lagi ngapain. Tap link nanti ada keranjang Iya, kuning. minimal 10 juta follower gak kemana ya, Sa? Gue masukin junior tiba-tiba gitu. Gue dong. Apa? Apa? Kerja. Admin IG. Bam. Jelas. Iya. Ronaldo lagi mandi nih. Iya. Gue nge-like postingan gue. Curang anjing, curang. Abis itu lu repost masukin story-nya ya? Dia beres mandi, hapus. Iya. Tapi sejuta udah nonton tuh, orang sejuta, sejuta udah nonton tuh. Dan kalau dia akrab lagi di mobil, lagi pulangan capek, gue balik. Bang, follow back boleh kali bang. Bam. Ya, oke. iSospeed aja di follow back. Iya bisa. Asal di follow back. Gue kan admin IG. Iya. Kira-kira apa ya menurut lu segede Ronaldo tuh isi DM-nya apa ya coba? Gak mungkin demin follower ya. Iya, dan nggak mungkin ada kayak halo Kak Ronaldo kita dari BMW Tunis Tebet gitu mau Nggak menawarkan bisa. nggak mungkin Sering. kan? Apa kira-kira isinya ya? Yang jelas, gue pernah bilang, ibaratnya lagi reuni bukber nih tak. Temennya nggak bisa komplain gini, lu gue DM nggak balas, nggak bisa. Gak bisa lah. Iya. Numpuk. Requestnya numpuk. Numpuk. Nah, Dan- kalau
ini tadi. Nah sekarang, di momen sekarang, Martunis pengen Martinez ada tawaran kembali nih tuh untuk bekerja sama Ronaldo. Jenis pekerjaan apa yang pengen yang banget. Martinez pilih? Nah. Coba. Nah ini. Di bagian bisnisnya Ronaldo aja. Damn. Sebagai? Ya sebagai di manajemen hotel atau di padelnya dia juga. Oh ada padel. Oh ada padel Padel. tak? Iya, Kayak kantor padel. lu ada padel. Betul. Nah, di situ Business jaga dia. development berarti Iya, dia. iya. Keren tuh. Business developmentnya enak juga tuh. Padel. Ada padel. Pinter juga kan yang padel biasanya cewek-cewek cakep tuh. Adel gitu ya Adel. Ada di padel. BD, business development ya. development. Jadi Pinter, misalnya pinter. misalnya Fine mau B2B sama Cristiano Ronaldo, kontaknya dia. Kontaknya Martunis dia. langsung. Jujur B2B dia. padel. Jadi itu divisi itu. Iya, Oke. semoga ini kan Ronaldo nonton, semoga Ronaldo nonton. pokoknya nanti teman-teman kalau ini tayang, linknya kirim ke DM Ronaldo pasti baca lah Atau dia. Georgina bisa Georgina pasti. Georgina. Yang ada yang DM aku nih gitu. Nah, semoga perwakilan atau Ronaldo langsung bisa nonton dan dapat kesempatan lagi Martunis. Iya. Sebagai ya mungkin gak jadi pemain sepak bola lagi tapi itu tadi bagian business development. Iya, Itu benar. dia. Benar. Semoga ya Walau. Martunis ya. Walau apa? Nah ini mungkin kita, Ata masih berapa lama di sini? Ada 5-10 menit bisa? Aman. Aman. Kita, Tapi sebenarnya ya Bang. nah Riko lo ya. ada satu pertanyaan, abis itu kita ke crowd. Karena Boleh. setengah jam sebelum maghrib. Betul. Iya. Betul. Oke. Ini fans Ronaldo semua. Ronaldo semua Bang. Ronaldo semua. Kita pengen deklarasi Bang Atta hari ini. Ya. Deklarasi paguyupan CR7. Kita namanya Kita ingin udah siapa? menuntut final dibatalkan. Betul. Final Piala Dunia Final dibatalkan. dibatalkan. Betul. Ah. Kita tanda tangan PRJ, pecinta Ronaldo Jakarta untuk membatalkan final. Iya, gitu. kita akan mencapai 10.000 petisi kalau Benar. bisa kita akan lajukan ke banding ke Benar. FIFA. Tolong final yang terjadi adalah final The Simpsons Meksiko versus Portugal. Tolong, itu yang direalisasikan, tolong. Itu lebih viral tuh yakin gua. Lebih FYP. Ada pertanyaan gak buat Martunis? Dari Ilham satu, dari Boleh. Sastra satu. Bang abis itu Atta juga. Atta boleh. juga boleh kalau mau Boleh. nanya satu sebelum kita break Oh, maghrib. ini gue penasaran. Martunis kan pernah sama Bang Riko ke Al Nassr. Al-Nassr, Riyad, iya, Riyad. Riyad ya. Nah, kan gue udah lihat video lu yang lu di pinggir jalan di pinggir lapangan tuh. Bang. Corner kick. Tadi udah dibahas belum nih? Belum. Belum, Ah. belum. Nah, itu kan gue ngeliat tuh lu ibaratnya berapa langkah doang sama Ronaldo tuh? Ya, sekian meter. Sekian meter. Ya. Sebelum match. Betul. Nah, di situ Martunis ada nggak kayak misalnya Bi. Kok Bi apaan Bi? Iya maksudnya ini gue Tunis gitu. Karena kan maksudnya Tunis. kan sedekat itu kan ngomong. Jadi Iya, seenggaknya iya. biar atau lambain tangan kayak atau Iya, apa iya, biar Bang Ronaldo tuh seenggaknya noleh atau kan dia humble banget kan. Iya. Di apa? Bi itu ayah Abi. Abi. Kan Abi. waktu itu di Riyadh. di Riyadh. Ada nggak misalnya Martunis kayak misalnya panggilannya apa Kak? Ronaldo it's me atau nyapa kayak atau teriak kayak biar dia notice oh ada Martunis nih karena Iya. kan ketemu Martunis udah sering banget kan terakhir di Shopee iya kan iya Di Alfamidi Prigi. jangan Di mimpi jangan. pernah nggak di mimpi? Apa? Di mimpi pernah nggak di mimpi? Pasti Sering, lah, sumpah. pasti Sering. Oh sering mimpin Ronaldo. pasti. Nah coba nih Martunis yang pertanyaan gua tadi sama yang pernah dimimpi apa enggak gitu yang waktu ketemu di Al Nassr itu. Lu nanya ke dia bukan ke gua berarti ya? Oke. Yang di Al Nassr itu memang sebelum pergi ke Riyadh, kita memang udah bilang sama Pak Riko, kalau misalnya untuk janji ketemu kita belum pastikan 100%. Karena kan seorang Ronaldo ini bukan mudah untuk bertemu dengan dia. Kita harus cari schedule-nya dia, setelah itu baru bisa ketemu. Berarti kemarin kalau masalah itu, masalah cuman kan kita nontonnya di belakang gawang ini, dekat corner kick lah. Jadi itu kebanyakan orang memanggil dia semua, tapi susah. Karena kan tidak kan semua penonton itu matanya tertuju pada Ronaldo. Itu. Iya. Jawabannya adalah Kesusahan komunikasi gitu. Oh berarti nggak ada panggilan khusus yang kayak wah ini Martunis manggil gue soalnya Benar. misalnya kan ada orang terkhusus manggil nama Ronaldo misalnya Nal gitu. Iya, atau Kayak enggak bisa- Nal tuh kayak ada
ada usaha kayak misalnya kayak contoh kemarin Iso Speed. Dia aja bisa tuh mendistract Messi biar gagal penalti kan. Iya kan? Dia di belakang gawang kan. Miss, beneran miss. Nah, mungkin waktu itu mungkin si Martunis bisa gitu kali ya kan. Your son gitu-gitu atau apa. Kayak gitu. Emang ini ya apa berisik aja ya. Mangrove. Masa itu 2000 berapa itu? Masa masih ingat? Tommy Winata. Iya. Oh gitu ya. Jadi emang Agak susah aja ya. Karena crowded. Oke. Ilham ada yang ditanyakan? Sebenarnya tadi yang kayak tadi kan sempat gue ngomong pernah mimpiin gak sih? Oh gitu. iya benar. Kalau masalah mimpi sih sering. Misalnya Ngomong dalam bahasa mimpi Indonesia ketemu. apa Portugal? Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Oh sering banget itu bang? Iya, betul. Dalam momen apa misalnya di mimpi lagi main bola ketemu atau? Ya ketemu lah gitu. Ketemu misalnya ngobrol sama dia gitu. Pok ada wejang-wejangan gak dari Ronaldo gitu bang? Enggak. Oh cuman ketemu doang. Hey Nis, udah bangun. Hey Nis. Ya pelukan lah gitu bang. Mimpi kan mimpi agak blur. Bahkan di saat gue di Riyadh, mimpi kan, dia bilang Iya, betul. semalam saya mimpi bang, itu di Riyadh mimpi dia. Gitu, jadi sesering itu dia, 2 hari sekali lah. Oh enggak ya? Itu keseringan. Iya. Gitu, nah sekarang kita dari Atta mungkin ada nggak yang mau ditanyain sama Martinez yang lupa lo tanya tadi di saat kita podcast? Ada gak? Udah semua sih aku. Iya udah semua sih. Tapi Udah kalau semua. mau tanya lagi apa ya? Tadi Martunis bilang kalau wanginya Ronaldo tuh wangi fine katanya. Itu udah ditanyain ya. udah Yang lain berarti Bang Iya, Atta. Nggak tahu sih gue kalau mau nanya lagi. Lebih ke ini aja. Mungkin Martunis ke depannya plan-plannya tuh apa? Iya. Pengen ngapain nih? Apalagi kan Martunis sekarang misalnya kesibukannya, targetnya apa? Menurutku ketika Martunis bisa membuktikan sesuatu, aku yakin cepat atau lambat pasti akan kenotis lagi sama Ronaldo gitu. Bener sih. Menurutku. Bener. Karena pasti kan ya namanya misalnya seorang ayah atau seorang yang pernah ketemu lu, pasti dia akan bangga ketika lu jadi sesuatu yang the best version of you lah. Yes. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk kedepannya sih planning kalau misalnya untuk ketemu sama Ronaldo memang ada sih bang, memang ada. Tapi ini kan karena kita memang melihat kondisi dari pihaknya Ronaldo dulu. Soalnya kan mereka juga sering membalas masalah DM kan, seperti Pesau. Nah, jadi kita harus lihat kondisi dari timnya dan juga dari dia Ronaldo-nya. Semedo. Ya Kalau Semedo belum kenal ya? Belum kenal. Yang kenal cuma sama si Ricky, Iya. sama si Pesau. Oke. Oh, sama sebenarnya ini agak Mungkin yang mana Bang Atta itu apa yang dilakukan Martunis. Misalnya contoh Martunis bikin konten bola yang giat. Misalnya viral Iya, gitu kan. iya. Ronaldo pasti scroll reels kan. Iya. Siapa nih FYP nih di gua? Oh dia. Jadi ada sesuatu yang kenotis. Karena kan Bang Atta tahu sendiri dia engagement paling besar se-Indonesia. Jadi dia paham caranya gimana, ya nggak Bang? Maksudnya Misalnya kita lihat kayak Celine Dion. benar, Misalnya, setuju. Dia kan Iso Speed juga. Iso Speed. Mungkin Ronaldo mau notice karena dia sudah membuat sesuatu yang benar-benar menggemparkan Yes, nama Ronaldo betul. gitu. Nah. Pasti Ronaldo pun akan dengan senang hati entah dia ngasih hadiah. Betul. Dia tiba-tiba ketemu kayak Celine Dion tiba-tiba datang ke tempat latihan, Yes. tiba-tiba dia peluk, tiba-tiba apa dia istilahnya ada suatu hal yang dia bikin Betul. viralnya worldwide. Betul. Bahkan Iso Iya. Speed aja Celine Dion itu yang notice Georgina-nya. Betul, jadi dia Nah, sampai komen. sampai komen. Love lagi komennya. Love lagi. Jadi enggak, ya benar kata Bang Martunis kalau Ronaldo sibuk banget, tapi kan ada orang yang sekitarnya. Orang sekitar, Jadi dia bikin nih si Martunis ternyata Benar. ini pasti konten tentang Ronaldo, konten tentang bola, segala macam kayak gitu. Iya. Jadi biar bisa dinotis langsung sama sekitarnya Ronaldo atau istilahnya Ronaldo. Iso Speed yang bukan anak angkat aja, dia cuma jadi fans Ronaldo aja, dia bisa sekarang salah satu influencer paling besar di dunia. Yes. Di dunia betul. Langsung menempel Mr. Beast dia. Benar. Iya, Dan iya. benar yang dibilang Bang Riko tadi, Iso Speed sebenarnya harus sungkem sama Martunis. Kalau ketemu Martunis si Iso Speed tahu sendiri gimana susahnya ketemu Ronaldo. Iya. Ronaldo langsung samperin Martunis. Terbang ke sini lagi. Iya. Ini lagi, oke. Itu dia. Mungkin kalau misalnya
mau nanya tentang konten segala macam mungkin bisa nanti nanya Bang Atta. Iya kan? Maksudnya diajarin cara hook-hook Iya, bikin iya. 3 hook 3 detik Bisa, pertama segala macam. Bisa. CapCut sinematik, Bener. CapCut sinematik. CapCut sinematik. Atau sastra silalahi. Boleh. Bisa tuh ngerti tuh dia. Iya. Bikin ini apa punchline yang gokil. Jadi Misalnya roasting si pemain siapa gitu. Oh lu gak mau passing ya bla bla bla. Bener. Tahu-tahu Ronaldo lihat oh bener juga nih kata Martunis gitu kan. bisa. Langsung deh gitu. Iya, siapa tahu juga nanti dengan Martunis bikin kontennya giat makin sering dapat undangan ke Jakarta atau menetap di Jakarta, opportunity ya kita nggak bisa memungkiri lebih gede di sini kan. Karena bisa nanti jadi KOL juga gitu-gitu. Iya dong. Iya, kalau Al Nassr datang ke sini udah pasti top of mind Martunis dulu kan. Dia dulu sih pasti. Oh ya. Are you ready for Benar. Paling gini, bundling sama Martunis berapa Bang? untuk mirroring TikTok berapa ya? Tapi benar, good idea. Good idea. Jadi biar Martunis makin fokus di sosmed karena udah ada roots-nya di situ. Udah ada roots-nya. Udah punya followers dan lain-lain. Mungkin aku kalau jadi Martunis konten gua akan lebih gila lagi. Asli, Sama gua juga. Karena kalau aku jadi Martunis aku ada peluang dan ada cerita itu. Wah gila-gilaan bro. Tuh. Kontenku udah gila-gilaan banget. Pasti. YouTube, IG, TikTok, boom bam boom bam boom. Iya. Iya, Orang-orang yang bilang, bawa Ronaldo mulu lu. Ya kenapa? Enggak kan emang dia punya privilege itu. Dia punya Bener. privilege. Iya. Malah kita yang nggak jarang konten Ronaldo. Iya, Karena iya. kita kalau terlalu sering nih ngapain Bener. gitu. Karena Iya. kita cuma sebatas fans layar kaca doang. Belum pernah ketemu langsung. Ada tanggapan nggak buat masukan yang baik banget tuh dari Bang Atta menurut gua? Untuk fokus di Ya kalau konten. misalnya Bang Atta sih saya terinspirasi memang untuk jadi konten kreator karena Bang Atta semuanya. Saya dulu sering melihat konten Bang Atta. Ya terima kasih banyak kepada Bang Atta karena saran beliau sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Cuman itu. Oke. Dengan ini nanti Bang Atta ada bandana AHA ada ya di belakang. Biar mulai hari ini Martunis giat konten terus. Dengan bandana itu. Amin, amin. Iya. Tenang dia ada manajernya di situ tuh yang rambutnya dikuncir. Mustafa ya. Mustafa. Mus bantu Mus. Mus, Capcut, bantu, capcut, Mus. ngedit. Soalnya Mustafa lebih fokus konten diri dia sendiri. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu gila. Bukan Iya, fokus nanti, ke nanti. Martunis. Bener. Oh itu Iya. kita pengen Iya sama nunjukin. yang ngajarin Martunis chat GPT siapa sih? AI dia sendiri. Dia sendiri. Ya? Kita Tas. mau nunjukin itu nggak? Nanti. Nanti. Tapi kan sebentar lagi break maghrib. Oke, kita tanya. Kita lempar satu pertanyaan. Satu tapi bentar. Di momen ini gue mau kasih kredit buat Atta. Yes, Gue kan basket dari kecil nih. dari kecil. Gue tuh selalu berandai-andai gini. Akan ideal kalau sebuah pengurus olahraga, organisasi itu jago juga olahraganya. Itu. Itu baru tersampaikan di Atta dengan futsalnya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Itu hal kecil tapi Yes. ngaruh loh. Yes. Kan gue sampai komen tuh di Atta. Dia jago sih. Jadi gue gak kaget futsal Indonesia sangat amat berkembang. Itu dia. Itu mantap. Jadi I love you Pendekar League. I love you Pendekar League. I love you Pendekar League. Dapat aja nih gope kita nih. ya. Oh ada. Ada Edkos. I love you. I love you. Kalau ngomong itu ada Edkos gope. Oh, ada. Oke. Thank you Bang Atta. Thank you Bang Atta. Respect banget. Semoga nanti bola juga ada ya Bang? Enggak ya? Bola Ada. gede apa? Tapi ada. tinggal dikit lah, sahamnya tinggal dikit. Sampai tinggal dikit. Iya. Mau main juga bro bola. Siap banget dong Bang. Kamu katanya apa? Striker apa wasit kamu? Dia hakim garis. Bener main hakim garis sendiri. Ya, main hakim sendiri. Gua wasit shit gitu. Boleh Sas? Boleh. Pertanyaan? Teman-teman ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan. Iya boleh. Siapa? Angkat tangan boleh. Angkat Satu tangan. pertanyaan, dua boleh. Satu orang dulu. Satu. Ah, Siapa? pokoknya- Ada yang mau bertanya? Silakan Bang. Oh itu. Ini abang tuh. Maju ke depan Fans atau? dari Itali. Dari situ aja boleh. Oh dari situ. Dari situ boleh. Boleh boleh. Ya. Bang. Fans dari Itali yang negaranya tidak lolos. 3 kali beruntun World Cup. Kali beruntun. Tapi Nama- sekarang pelatihnya yang baru sekarang. Ya. Iya. Oh, Diri. Ya, nama siapa, dari mana dan pertanyaannya apa? Nama gue Asrul dari Fine, Bang. Fine, Oh, ya. fine dining. Jadi gue mau nanya sih sebenarnya struggle pas di Lisbon sana itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah cuaca, apakah bocah-bocah sono kayak nggak terima gitu lu temennya Ronaldo gitu kan? Nah kayak gitu tuh sebenarnya ada juga nggak sih yang bikin
nggak berkembang juga di sana. Oke. Karena banyak banget ini ya netizen yang bertanya kayak kenapa nggak dimanfaatin privilege itu udah jadi akademi di Sporting Lisbon gitu kan. Karena kalau dimanfaatin banget mungkin kita bisa ngelihat minimal banget Martunis ada di Liga Indonesia gitu kan. Siap. Boleh mungkin dipertanyain dijawab. Ya soal masalah di Sporting mungkin kalau misalnya dibilang saya juga terlambat karena faktor usia. Seharusnya saya datang lebih awal ya di usia sekitaran 10 tahun lah paling lambat. Terus juga terkendala masalah cuaca juga ada, harus adaptasi cuaca, makanan, terus juga permainannya juga beda. Dan sebenarnya sih masih ada setahun lagi kontraknya bersama dengan Sporting. Tapi ya karena faktor diganti presiden akhirnya semua pemain yang pernah bermain di musim yang lalu pada diputusin kontrak semuanya. Karena udah beda presiden. Oke. Itu ya. Nah, itu tadi pertanyaannya udah dibalas Martunis ya. Iya karena umurnya mungkin Umur telat masuk telat. ke akademi. Dan Bener. mungkin untuk mengikuti pace di Portugal tuh beda banget dari Indonesia ke Portugal kan. Betul. Atau Iya. kangen mie Aceh kali ya. Iya. Di Lisbon nggak ada nih. Balik. benar. Tapi ada nggak? Ini gue penasaran juga. Ada homesicknya nggak? Karena kan Martunis tuh ya kita tahu turut berdukanya dari kecil itu mengalami kejadian yang wah itu mungkin kalau kita ngejalaninnya juga nggak akan kuat gitu. Iya, Ada homesicknya nggak sih karena kamu di Lisbon sendirian, terus tiba-tiba aduh gue pengen balik lagi nih ke Aceh gitu. Mimpi tari saman gitu-gitu. Ya kalau misalnya masalah itu memang nggak ada, tapi kalau misalnya masalah trauma kejadian tsunami itu memang selalu ada. Ya kalau masalah trauma tsunami sampai sekarang. Iya terbayang ya selalu. Itu pencet dulu punya lu. Kalau ada gempa mungkin masih Iya, ketakutan masih- luar masih. biasa pastinya. Iya. Tapi Boleh. tapi semoga bisa ngelewatin itu semua ya Martinez Yes, ya karena kita doain sama-sama. itu trauma masa kecil tuh hilangnya sampai tua pun masih kebayang. Itu dia. Nah, satu lagi pertanyaan teman-teman. Dari mana? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini yang di bawah sini yang di Boleh. fans Bawah setia sini. dari Cristiano Ronaldo Ini. ingin bertanya kepada Bang Martunis. Kita juga kedatangan legend MU, Jisung Park, silakan. Bukan. Bukan ya? Di Sumpak. Ada ini Dustin. Oke, Dustin. Ronaldo. Ayo. Ini Siap. aku lihat Beri. IG-nya protes terus. Protes lihat. terus. Iya. Dia adalah Tahu. pembenci Messi nomor 1. Iya. Yuk. Dustin. Tepuk tangan buat Ronaldo Junior. Bukan. Boleh. Ini Dustin nih fans Ronaldo juga nih sejak bar. Siap, Bang Martunis, saya mau nanya. Berdiri. Sini naik. Naik. Boleh. Naik boleh. Naik. Oh, jangan gila, ngalingin beliau. Ya udah Ya sini. kan, ya. Duduk. Oke. Bang Martunis, saya mau nanya. Pada saat di zaman itu, ente kenal Mama Dolores gak? Mamanya Ronaldo. Oh nyokap Ronaldo. Kalau kenal waktu itu obrolan apa saja sih yang dibicarakan pada saat di ruang keluarga? Gini soal masalah keluarganya Ronaldo, mungkin kalau sama ibunya saya juga nggak pernah ketemu ya, sama keluarga juga belum pernah ketemu. Yang pernah like komen saya itu keseringan si ini Katia, kakaknya Ronaldo. Kakaknya Ronaldo, Katia Vero. oke. Sering like komen saya. Sama ini yang pedagang pizza yang dikasih rumah sama Ronaldo. Oh iya bener tuh. Bukan. Ada kan? Pedagang Oh itu waiters McD. waiters McD. Iya. Latihan dikasih makanan. Tuh, Udah dikasih resto restoran. lagi gitu. Ketemu ya. Ya belum pernah sama sekali. Nah, kalau zaman waktu itu kan sempat kontek-kontekan di handphone. Nge-save nomornya pakai nama-nama kesayangan nggak? Misalnya Aldo. Benar, bagus nih, bagus juga nih. Unis gitu. Ya. Pakai nggak? Sempat Enggak, ada. dulu gini, dulu pas di Aceh itu Ronaldo pernah kan ada itu foto pas lagi pegang api sama dia. Dia itu isiin nomornya dia, nomornya Ronaldo. Tapi kebetulan apinya hilang di waktu itu. Oke. Jadi kalau misal untuk komunikasi di masa itu memang melalui kedutaan semuanya. Oke. Asia Hidayah waktu itu apa? Nomornya apa dulu? Mentari apa? Kurang tahu bang. Kurang tahu ya. Masih kecil soalnya. Nomornya ada. Tapi ini penasaran juga. Pernah ketemu Umi Georgina nggak?
Martunis? Georgina kita belum pernah ketemu langsung. Dia dulu cuman pernah nyapa doang ketika kami ngambil tiket sama timnya Ronaldo. Tuh terjawab teman-teman, berarti Sapa doang, cuman pernah say hello say hello berarti. di dalam mobil. Berarti titelnya kalau misalnya buat manggil orang Portugal, Mister atau enggak ada beliau-beliau lain bahasanya? Bahasa buat bahasa. Biasa kita panggil Chris, brother gitu kalau misalnya untuk Oh ketemu enggak, sama Ronaldo. Ron atau enggak Aldo enggak ya? Enggak lah. Oh, Kok maksa? kirain Ya kira cing masa cing. ada panggilan tersendiri. Itu aja sih. Chris. Oke, terima kasih ya Bang Marto. Yuk, sama-sama. Bang Marto. Tapi berarti bener juga Tin. Berarti kalau handphone itu nggak hilang, mungkin Martunis masih punya nomornya, bener gak? Betul. Iya sih Bang, tapi kan itu Ronaldo belum terkenal seperti sekarang Bang. Tapi kan udah Madrid. Belum, masih muda, masih pas saya masih kecil, pas dia datang ke Aceh. Oke. Kalau gue sih langsung ke Grapari tuh, kalau nggak ke ITC. ITC. Ke ITC ini tolong dibenerin nomor Ronaldo tak? Anak di Iya. situ. Takut hilang ya. Bener. Iya. Gue yakin nomor Ronaldo tuh cantik banget, pasti belakangnya 777 yakin gue. Kita sebelum masuk ke pertanyaan berikut, Oke. biasa nih gue mau jelasin fine dulu. Iya, Oh, jelas. bener, sunscreen dipakai merata dengan jumlah yang cukup. Karena waktu kita ke Riyadh dingin cuaca. Iya, betul. Dingin tapi cukup matahari cukup nyentrong. Jadi kalau nggak pakai skincare, Betul. SPF 30 PA+++, harga hanya 30 ribuan. Cuman 30.000. Juaranya sunscreen. Yoi. Tagline, it's fine, everything is fine. Face wash yang gentle di kulit, info aja. Info aja teman-teman. Bener. Ini lu bawa dari rumah bener? Bawa. Serius? Itu punya. Jujur. Udah kayak bocil TikTok Ilham tau gak lu? Berburu parfum sekarang Jujur. bocil. Durasi 8 jam tahannya parfum, jujur. 8 jam. Iya, 8 jam. fine, 8 jam. mantep. 8 jam. Nah, kita mau teman-teman mau dinner juga, mungkin Ata ada kegiatan lain dan lain-lain. Betul. Kita tutup satu pertanyaan. Yes. Sebelum kita sudahi, siapa yang mau tanya mungkin? Boleh? Satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Oh, abang ini. Dari Fine lagi, dari teman-teman dong. Dari teman-teman. Dari teman-teman. Teman-teman, boleh yang sebelah Iya, sini. Yang dari. Bentar. Oh itu dah. No, oke. Temennya Mustafa. Mirip Mantap. jujur, mirip jujur. Mirip. Nama siapa? Dari mana bang? Silakan bang. Dari Aceh. Siap. Wah dari Aceh. Dari Aceh. Oh ya. Dari Aceh. Bareng satu pesawat tadi. Mantap banget. Kok dari mantap banget. Aceh, Bang? Iya. Oke. Bener. Dari mana bang? Keker banget kayak PT selfie ya. Bu, jangan gitu. Jangan. Ototnya ada. Jangan gitu. Osborne Jim sama Om Deddy tadi. Bap! Bukan, oke. Silakan Mas dari Aceh. Ya. Namanya siapa? Namanya Edi. Oke. Edi. Udah lama? Hah? Manisnya. Ya. Masa gitu? Kecuali Ya, ini semuanya fan-fan Portugal ya kan? fans Portugal, fans Ronaldo. Ya, bagaimana waktu Portugal pulang kampung perasaannya semuanya bagaimana? Perasaannya? Apa gimana? Sedih nggak sih? Sebentar. Sedih. Ya, tapi lebih sedih saya. Saya walaupun sedih rambut-rambut, saya challenge kemarin. Oh kena challenge. Kalau Saya- Portugal kalah challenge-nya apa? Botak saya kemarin. Benar-benar. Oke, sebenarnya Bagus kok bagusan. Oke, betul. Iya, bagusan pakai Tapi helm full kan- face. Oh. Walaupun Argen juara tapi fan-fan dia nggak semarak. Benar. Yang sebenarnya naik final bukan Argen, Tapi Mesir. Woi! Hidup Mesir. Hidup Mesir. Soalnya curang. sebentar. Waktu Mesir jatuh begini, bom. primnya nggak ada. Bentar. Waktu Argen jatuh dikit, Bab. langsung kartu merah. Makanya Bab. curang. Oke. Jojo. Makanya fan-fan Argen, Oke. walaupun Argen juara nggak semarak fan-fan Argen. Gak semarang. Sebenarnya bukan Argen yang naik final, Mesir yang bagian juara. Hidup Mesir. Oke. Sebenarnya pertanyaannya di mana? Emang mau next. curhat aja dia. Silakan. Emang mau curhat Silakan. aja dia. Terima kasih mau Saya salah. pikir nanya, dia guling. Iya dia gue. Lebih ke orasi tadi ya. Orasi dia tadi. Dia Satu- pengen final dia Mesir sama Iya, Cape Verde dia. Kayaknya kalah banyak tuh, kayaknya Tapi kalah banyak. beliau ini di Aceh cukup viral bro. Oh iya? Iya. Oh.
Beliau ini dia Content creator. konten kreator namanya Raja Sawer. Raja Sawer. Gitu. Iya, karena waktu aku ke Aceh kemarin. Oke. Itu setiap ada match, ada yang ngegolin dia masuk lapangan, Bro. Widih. Bawa duit. Bawa duit. Bagi Bagi dong bang, sawer. bang. Masa kita nggak Ayo disawer? bang, Mana? tunjukin sawerannya dong. Sawer dong Martunis gua gitu. Gue pikir dia mau nanya Sas. Iya Dia ternyata. curhat. Ngonten Konten, dia. boleh. Lumayan. 1 FYP. Satu pertanyaan, oke. Satu Siapa? pertanyaan, teman-teman. Satu pertanyaan. Dari mana? Dari Green Gang nanya dong kakak Green Gang. boleh. Mana Green Gang? Wah ini yang baju Madrid ada tuh baju Cewek biru. boleh cewek. Oh Madrid, Ah Madrid. itu, Nah, ini Madrid. baju Madrid nih. Hala Madrid. Tapi jujur ya, era tercogan CR menurut gua di Madrid. Nah, Tercogan. Rambut mie, bukan. Belum, rambut mie di itu kan, sporting. Rambut keriting-keriting lucu ada Iya, dulu. paling cogan lu Cogan. di Madrid, jujur. UCL keempat rambut mie Oke. juga dia. Tepuk tangan buat anaknya Jose Mourinho. Bukan. Silakan Bang. Nama nanyanya. siapa? Nama Ramdan. Udah lama? Udah. Baunya. Jangan. Pakai fine dong abis ini. Iya. Buat Bang Martunis. Seberapa besar sih pengaruh Cristiano di perjalanan hidup abang yang sekarang? Udah itu aja Bang. Oke. Bagus banget bro pertanyaannya. Terima kasih Thank you, banyak. thank you, Keren. Iya. Thank you. Ada batch 15 UCL-nya ini Ada loh. best 15 UCL. Oh, tos dulu dong. Enggak. Kita. Siap. Emang lu? Bukan. Belum. Nanti di Jawab, belakang. jawab. Di belakang. Seberapa besar impactnya Cristiano Ronaldo di hidup Martunis? Ya saya bersyukur karena setiap musibah ini pasti ada hikmahnya dan Tuhan mempertemukan saya dengan Ronaldo. Ya mungkin kebanyakan orang dan juga netizen ketika saya menggunakan nama Ronaldo banyak yang menghujat, tapi itu adalah sebuah jasa yang akan saya ingat selalu kepada Ronaldo. Saya menggunakan nama Ronaldo itu karena hanya untuk mengingat jasanya Ronaldo kepada saya gitu. Betul, tepuk tangan dong buat Martunis teman-teman. Oke. Itu dia, di balik musibah itu selalu ada pelangi yang bersinar. Benar. Ada hikmahnya di balik itu. Ada hikmahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada, silakan mau bertanya teman-teman. Karena mungkin setelah ini kita sudahi dan ada sesi foto dulu boleh ya Tak ya? Boleh. Ada? Yang mau nanya? Silakan Bang Ruben. Kokoh United. Kokoh United. Kokoh United. Kokoh United mau nanya. Kokoh United mau nanya. Jujur kemarin gue di sosmed gini juga Sas. Apa? Kan kemarin ya banyak yang Oke. komen negatif ke beliau. Benar. Gue bilang datang dong. Iya. Tanya langsung. Iya. Nggak ada. Beraninya di sosmed doang. Iya, jadi cukup ya? Ini- Teman-teman mungkin Ini ada yang nanya nih. Ya, Ini boleh, dari tadi udah dibahas soal HP nggak? ya belum semua. Nah, ini ada yang ini dari netizen ya. Ya, satu boleh, Sas. Ada yang bilang, wow, Mr. Selling iPhone. Nah, itu sebenarnya HP-nya kamu jual, hilang atau gimana tuh? Oke, masalah soal HP itu, HP sekarang masih saya simpan di rumah. Oh, Dustin. Tidak ada Langsung, bukti. Dustin Jaga paling pemikiranmu. kenceng nuduhnya. Ini Dustin, camkan. Lo bilang camkan, katanya Dustin. dijual di PS Store, Ini dia, kagak. Ini dia nih. Kagak. Camkan Dustin. Lo yang kompor-komporin Nggak tahu. netizen lo, HP-nya masih ada, Tin, tersimpan rapi. Tapi rusak ya? Ya rusak. Rusak. Bang. Oh, rusak. Oke. Nanti kita bawa cukup. ke iColor bisa kok, Ya. santai. Tapi gini, saya kan juga itu pernah membaca juga yang komentar tadi. Ya pernah. Di TikTok juga ada, tapi itu bagi saya adalah hal yang biasa. Benar. Karena mereka cuman menguji mental saya. Saya sudah pernah alami ini sekitaran 2015 lah. Mental udah Ronaldo. Mental Ronaldo. itu dia. Mental udah Ronaldo. Mental Ronaldo bro. Dan ini mungkin ya semoga kita nanti bisa ketemu Martunis lagi, kalau bisa dibawa aja. Walaupun dalam bentuk keadaan udah rusak, Iya. yang penting itu sejarah. Walaupun udah nggak bisa hidup lagi segala macem, Oke. mungkin bisa dibawa ya. Bener. Nah ini juga ada yang nanya nih, ini dari netizen lagi, balik lagi. Terakhir ya. Di samping kamu sangat bonding dan kamu udah dekat banget sama Ronaldo, menurut kamu siapa GOAT sesungguhnya? Itu ada yang nanya. Wah, ada good yang question. Nanya. Itu ada Good yang nanya. question. Maksudnya di Pertanyaan. luar ya dia sedekat itu sama Ronaldo, siapa GOAT sesungguhnya?
God yang sesungguhnya tetap Ronaldo lah. Saya juga respect kepada Lionel Messi ya. Karena kan tidak mungkin idola kita kalau misalnya kita ngefans sama seseorang kita bilang dengan saingannya itu misalnya di bawahnya Ronaldo kan tidak mungkin. Tapi saya juga respect dan saya juga bersyukur karena hidup di eranya Ronaldo dan Lionel Messi. Benar. Tuh dia teman-teman sudah terjawab. Netizen-netizen udah terjawab. Banyak-banyak yang mungkin berprasangka buruk kepada Martunis terus. Betul. Tapi tadi dapat info ternyata ada bajunya Martunis tuh dipajang di museum. Oh, ada. Untuk Itu pada saat peringatan. dia yang terdamparnya. Iya, peringatan Itu, peringatan tsunami Aceh ya. Dan mungkin Bang di sini ada baju Martunis yang belum pernah dimunculin di Facebook manapun. Boleh nggak dimunculin? Ya boleh Tuh. Bang, Boleh Bang dong Mustafa, Mustafa. boleh dibawa ke depan. Wah, ini jujur. Ini jersey Langsung yang- kita open bid ya guys, open bid langsung Wah, langsung kita gila, buka. gila. Di harga 1 M. Jujur satu rumah di Sawangan, jujur. Kagak nih Bintaro dapet. Oh dapat ya? Tuh, ada tak? Boleh dijelasin nggak Martunis ini? Martunis boleh dijelasin tanda itu. tangan siapa aja? Sorry. Nih kumpulan skuad Portugal ya. Ini tanda tangan Ronaldo. Iya. Ini Simao, ini Luis Figo. Yang ini Petit. Yang ini Simao. Ricardo Quaresma mana? Quaresma ini nomor 17 Quaresma. Eusebio. Hidup. Ya kurang lebih itu. Itu total ada berapa pemain Bang Martunis yang tanda tangan di situ? Itu di tahun 2005 Bang. Full squad. Full squad itu. Damn. man. Deko. Deko juga ada ini nomor 20 nomor ini. Deko. Vigo ada Vigo. Ada. Ngeri, Oke. ngeri. Tapi boleh mau nanya nggak agak sedikit ini pernah ada yang nawar nggak? Itu ada sih Bang. Berapa? Tapi enggak, saya misalnya ini memang khusus lah. Ini kan karena sejarah. Iya. Tapi kalau misalnya kemarin ada yang nyoba ngebit itu mereka berani lempar berapa? Itu kurang tahu juga saya. Oh kurang Soalnya tahu. Gini Bang, ini kan kalau misalnya dibilang ini baju pertama kali ketika saya tiba di markas timnas Portugal ini yang mereka kasih. Ini kan baju ini sempat viral ini dengan Ronaldo karena lagi pegang. Oke. Iya. Yang di foto. Iya, betul. Oh, jas merah. Jangan pernah lupakan sejarah. Ngeri. Oke, siap teman-teman. 50.000 pertama. Langsung gua langsung. Enggak. Ini nggak akan dijual oleh Martunis karena foto dia waktu kecil, di belakang ada Vigo, ada Deco. Bahkan itu God Ronaldo dulu saking masih belum apa-apanya duduk di lantai. Iya, junior, Iya kan? masih Dia junior. masih duduk di lantai. Itu dia. Oke. Paling itu aja teman-teman ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Martunis jauh-jauh dari Aceh. Wah, gila banget. Dan mungkin ada di ujung acara ada kata-kata dari Bang Riko, Bang Atta maupun dari Bang Martunis boleh silakan diucapkan untuk para penonton yang ada di sini dan yang nonton di YouTube. Oke, boleh silakan. Iya, buat gue Martunis sudah di level dia menginspirasi. Yes. Dia survival tsunami, menginspirasi banyak anak-anak kecil juga di luar sana untuk tetap semangat dan apapun menjadi mungkin bisa dekat dengan idolanya. Jadi harapan gue untuk Martunis adalah terus berkembang dan sehat terus buat Martunis. Dan betul kata Atta, yang paling mungkin adalah menjadi content creator mungkin ya. Yes. Jadi harapan gue semoga Martunis bisa sukses apa yang dia kerjain dan selalu bermanfaat buat orang banyak. Amin. Mungkin dari Bang Atta. Ya kalau aku mirip lah sama Bang Bro yang di samping kanan. Menurutku Martunis masih bisa jadi lebih baik, the best version of dirinya. Karena menurutku banyak hal yang Martunis bisa gali lagi. Apalagi dengan privilege juga yang Martunis punya. Dan menurutku ditambahkan sedikit rajin aja menurutku Martunis bisa buat segala hal.
Apalagi dengan supportnya Mustafa di sana. Mustafa, betul. Dan ya mungkin closing statementnya kalau masih ada yang hujat atau apapun tentang kedatangan Ronaldo ke Aceh atau ke Indonesia, menurutku ada pemain dunia yang datang ke sini dan peduli dengan negara kita yang saat itu memang sedang membutuhkan support dan mata dari dunia untuk kita. Kedatangan Ronaldo menurutku itu nggak pantas dibully sih. Betul. Itu adalah kedatangan yang membuat momentum untuk dunia juga, untuk dunia sepak bola. Apalagi ini olahraga nomor 1. Kalau dunia tuh peduli loh sama Aceh pada saat itu. Dunia peduli pada Indonesia dan apapun itu sampai hari ini itu salah satu perbuatan yang menginspirasi buat saya pribadi juga untuk terus berbagi, untuk terus bangkit dari segala keterpurukan, dari segala omongan orang, dan Ronaldo salah satu inspirasi saya sampai hari ini. Walaupun kita harus akui Messi pialanya lebih banyak, Messi juga GOAT, Messi juga hebat, Messi skillnya sampai umur 39 sangat konsisten. Betul. Tapi memang Ronaldo selalu punya titik yang spesial di hati saya dan terus menginspirasi. Benar. Dan Martunis juga semoga terus menginspirasi dengan apapun yang udah dilalui. Amin. Akan menjadi lebih hebat lagi. Amin. Dan semoga teman-teman yang di sini yang terinspirasi sama Ronaldo. Yes. Saya yakin Ronaldo itu bukan menginspirasi hanya di lapangan sepak bola. Benar. Tapi aku yakin dalam hatinya punya story-story masa kecil yang ngerasa kayak, oh dulu tuh gue gara-gara nonton dia hidup gue berkembang, oh gue jadi semangat belajar, oh gue jadi pengen olahraga. Betul. Segala macamnya banyak hal yang kita ambil dari Cristiano Ronaldo. Kegigihan, datang latihan lebih awal, pedulinya. Dan aku udah tanya sama semua legend-legend yang main sama dia itu think different. Dan cara berlatihnya berbeda dan disiplinnya sangat berbeda dari orang lain. Dan itu aku dengar sendiri. Betul banget. Itu dia. Terima kasih buat Bang Atta. Wow. Benar ya yang bilang Bang Atta di Rual orang-orang perdebatan GOAT Ronaldo atau Messi. Dua-duanya itu adalah pemain sepak bola terbaik di era kita guys. Itu. Jadi kita harus mensupport ini last dance mereka. Nikmati aja. Nikmati aja. Belum tentu ada berapa kali lagi. Berapa tahun sekali ada mereka seperti itu. Iya gitu. Nah Martunis ada closing statementnya? Udah ya? Udah. Aman. Karena Martunis mau ke warung Aceh Kemang abis ini teman-teman. Jadi. Yang ngajak. Itu tuh Warkopolim yang di Polim. Yang di Polim, iya. Kangen kan masakan ini. Iya benar-benar. Udah ya? Udah siap. itu aja. Akhir kata teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Thank you buat teman-teman dari Fine. Thank you banget Fine sudah mensupport acara ini. Thank you juga buat Warkopolim Bintaro. Tepuk tangan buat tempat ini. Warkopolim Bintaro. Yang mau nonton final Piala Dunia juga ada nanti di sini. Dan terima kasih buat Bang Atta Halilintar. Iya. Boleh acara ini akan ditutup Bang Atta nyanyi Ziggy Zaga. Jangan. Oke teman-teman. Oke, terima kasih. See you tomorrow. Asik. Siap. Thank you semuanya.